Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainur Rozikin, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat mempresentasikan tugas makalah mata kuliah filsafat yang diampu dosen Ibu Rubiatus Siddiqiyah MHI. Untuk kesempatan kali ini saya mempresentasikan makalah dengan judul Idealisme Objektif dan Empirisme Filsafat. Langsung saja, latar belakang idealisme. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanya berupa bayangan saja dari alam idea. Pada awal abad ke-20, aliran filosofis yang dominan di Inggris adalah idealisme, kadang-kadang juga disebut neo-hegelianisme Inggris, karena filsafat Hegel jelas sekali merupakan sumber inspirasi yang utama bagi para penganut idealisme Inggris. Tetapi itu tidak berarti bahwa filsuf-filsuf bersangkutan hanya dipengaruhi oleh Hegel saja. Sebab filsafat misalnya seringkali digunakan untuk dan juga dari filsuf-filsuf Yunani. Mereka menaruh perhatian khusus pada Plato. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga yang berada dalam benda-benda yang menjalankan pengaruhnya. Dari benda itu sebenarnya dapat dikatakan bahwa paham idealisme sepanjang masa tidak pernah hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli pikir adalah dasar idealisme ini. Masih banyak lagi latar belakang idealisme. Langsung saja kita dalam bab pembahasan. Maksud saya ke latar belakang materi berikutnya, yakni empirisme. Filsafat zaman modern lahir karena upaya keluar dari belenggu gereja pada zaman skolastik. Pada awalnya filsafat abad modern dimulai dengan 3 aliran, yaitu aliran rasionalisme dengan pendirinya René Descartes pada tahun 1596 sampai 1950 Masehi. Aliran empirisme dengan pendirinya Francis Bacon pada tahun 1210 sampai 292 Masehi, dan aliran kritisisme dengan pendirinya Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Aliran empirisme merupakan paham yang menyatakan bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh dari hasil pengalaman manusia itu sendiri. Aliran empirisme lahir pada abad ke-17 setelah lahirnya aliran rasionalisme. Pada saat itu antara keduanya saling bertolak belakang, karena rasionalisme menganggap bahwa pengetahuan itu berasal dari rasio atau akal, sehingga pengenalan indrawi menjadi suatu bentuk pengenalan yang samar. Sebaliknya, empirisme mengatakan juga bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. Langsung saja dari pembahasan. Pengertian idealisme. Idealisme adalah suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur, budaya, dan kebiasaan. Idealisme tumbuh secara perlahan dalam jiwa seseorang dan termanifestasikan dalam bentuk perilaku, sikap, ide, ataupun cara berpikir. Langsung pembahasan pada B. Pandangan G. Fichte. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780
sampai 1788 Masehi. Pada tahun 1810 sampai 1812 Masehi, ia menjadi rektor Universitas Berlin. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre atau ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Maka berjalanlah proses intelektual untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkan. Hal tersebut bisa dicontohkan seperti ketika kita melihat sebuah meja dengan mata kita, maka secara tidak langsung akal kita bisa menangkap bahwa bentuk meja itu seperti yang dilihat, misal berbentuk bulat, persegi panjang, dan lain-lain. Dengan adanya anggapan itulah akhirnya manusia bisa mewujudkan dalam bentuk yang nyata. Itu pandangan dari David. Yang C, pandangan W.S. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat dia masih amat muda pada tahun 1798 Masehi. Dalam usia 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia adalah filsuf idealis Jerman yang meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme Hegel. Inti dari filsafat Schelling yang mutlak atau rasio mutlak adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, dalam arti tidak mengenal perbedaan antara yang subjektif dengan yang objektif. Yang mutlak menjelmakan diri dalam dua potensi, yaitu yang nyata, alam sebagai objek, dan ideal, gambaran alam yang subjektifnya dari subjek. Yang mutlak sebagai identitas mutlak menjadi sumber roh subjek, dan alam sebagai objek yang subjektif dan objektif, yang sadar dan tidak sadar. Tetapi yang mutlak itu sendiri bukanlah roh dan bukan pula alam, bukan yang objektif dan bukan pula yang subjektif, sebab yang mutlak adalah identitas mutlak atau indiferensi mutlak. Maksud dari filsafat Schelling adalah yang pasti dan bisa diterima akal adalah sebagai identitas murni atau indiferensi, yaitu antara yang subjektif dan objektif, sama atau tidak ada perbedaan. Alam sebagai objek dan jiwa atau roh atau ide sebagai subjek, keduanya saling berkaitan. Dengan demikian, yang mutlak itu tidak bisa dikatakan hanya alam saja atau jiwa saja, melainkan antara keduanya. Itu pandangan dari W.S. Schelling. Yang selanjutnya, pandangan dari W.F. Hegel. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist, roh atau spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa, menjelma pada alam. Dengan demikian sadarlah ia akan dirinya. Roh itu dalam intinya ide atau berpikir. Hegel sangat mementingkan rasio. Yang dimaksud bukan saja rasio pada manusia perorangan, tetapi juga bahkan terutama rasio pada subjek absolut. Karena Hegel pun menerima prinsip idealistis bahwa realitas seluruhnya harus disertakan dengan suatu subjek. Suatu dalil Hegel yang kemudian menjadi terkenal berbunyi, semuanya yang real bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat real. Dalil ini maksudnya ialah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Realitas seluruhnya adalah proses pemikiran atau ide. Menurut istilah yang dipakai Hegel yang memikirkannya sendiri, atau dengan perkataan Hegel lain lagi, realitas seluruhnya adalah lambat laun akan sadar akan dirinya. Dengan mementingkan rasio, Hegel sengaja bereaksi atas kecondongan intelektual pada waktu itu yang mencurigai rasio sambil mengutamakan perasaan. Kecondongan ini terutama dilihat di dalam kalangan filsafat kepercayaan dan dalam aliran sastra Jerman yang disebut romantik.
Lanjut ke D. Pengertian empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani empiria yang artinya pengalaman indriawi. Jadi, empirisme adalah suatu aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Pada dasarnya, empirisme sangat bertentangan dengan rasionalisme. Rasionalisme yang menyatakan bahwa pengenalan sejati dari akal berasal dari akal, sehingga pengenalan panca indera merupakan suatu bentuk pengenalan yang samar. Sebaliknya, empirisme menyatakan bahwa pengalaman menciptakan ilmu pengetahuan. Dan empirisme menolak anggapan bahwa ketika manusia dilahirkan sudah membawa ilmu pengetahuan, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan paling sempurna. Itu pengertian dari empirisme. Selanjutnya materinya dengan ini tokoh empirisme, yakni John Locke. Ia lahir tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat tahun 1704 di Oates, Inggris. Keluarganya berasal dari kelas menengah dan ayahnya memiliki rumah dan lahan di sekitar Penshoff, yaitu sebuah kota kecil di Bristol. Ayahnya bekerja sebagai pemilik tanah, pengacara, dan tugas administrasi di pemerintah lokal. John Locke belajar di London dan masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Oxford. John Locke pernah belajar di sekolah Westminster pada tahun 1657. Di sana ia belajar bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Pemikiran filsafatnya banyak dipengaruhi oleh René Descartes. Di bidang ilmu alam dipengaruhi oleh Boyle. John Locke juga menjadi dokter pribadi dari Lord Shaftesbury, seorang politik dan bangsawan. John juga merupakan filsuf pertama yang menetapkan persoalan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dari pokok filsafatnya. John Locke ini berpendapat bahwa pengetahuan sumbernya dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah, sensasi, maupun pengalaman batinnya, refleksi. Ia juga mengemukakan teori yaitu teori tabula rasa. Tabula rasa sendiri artinya lempengan lilin yang putih, licin yang siap menerima tempelan apa saja. Artinya, ketika manusia dilahirkan, jiwanya masih putih bersih seperti kertas putih yang belum tertulis apa-apa. Yang intinya, pada awalnya rasio manusia itu dianggap sebagai kertas yang masih bersih pada waktu dilahirkan, dan seluruh isinya berasal dari pengalaman yang ditangkap oleh indera manusia. Yang melalui proses pengenalan barulah manusia itu mempunyai pengetahuan. Yang selanjutnya, tokoh empirisme yakni David Hume. David Hume lahir di Edinburgh, Skotlandia pada 7 Mei 1711. Ayahnya seorang pengacara dan pemilik tanah, sedangkan ibunya adalah seorang Calvinis keras. Ia belajar di Universitas Edinburgh dan mempelajari hukum, sastra, dan filsafat. Ia lebih tertarik terhadap ilmu filsafat daripada ilmu-ilmu yang lain. Ia pernah bekerja sebagai diploma di Prancis, Italia, Austria, dan Inggris. Ia meninggal pada tahun 1776 di Edinburgh. Pada usia 28 tahun, David sudah membuat karya pertamanya, yaitu sebuah risalah tentang watak manusia atau A Treatise of Human Nature. Ia merupakan filsuf yang berbeda dari filsuf yang lainnya. Ia mengambil kehidupan sehari-hari sebagai titik awal dari filsufnya. Menurut David Hume, banyak kesalahan pemikiran pada abad pertengahan dan dari filsafat rasionalistik pada abad ke-17. David Hume mengusulkan untuk kembali pada pengalaman spontan kita menyangkut dunia. Menurut David Hume, manusia memiliki dua persepsi, yaitu kesan dan gagasan.
Kesan yaitu penginderaan langsung atas realitas lahiriah, sedangkan gagasan yaitu ingatan akan kesan-kesan semacam itu. Contohnya, jika kita terbakar di oven panas, kita akan dapat kesan. Setelah itu kita pasti mengingat bahwa kita pernah terbakar. Kesan yang diingat itulah yang dikatakan oleh David Hume sebagai gagasan. Perbedaannya adalah bahwa kesan itu lebih kuat dan lebih hidup daripada ingatan reflektif terhadap kesan tersebut. Perasaan itulah yang asli, sedangkan gagasan dan refleksi itu hanyalah tiruan yang samar-samar, dan kesan itulah yang menyebabkan langsung dari gagasan yang tersimpan dalam pemikiran. David Hume menentang semua pikiran dan gagasan yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. David Hume merupakan filsuf empirisme, dan puncak empirisme terjadi pada masanya, sehingga ia disebut sebagai ultimate skeptik tingkat tertinggi. Ia dikatakan sebagai seorang skeptis dan seorang empiristis sebab ia menggunakan prinsip-prinsip empiristis dengan cara yang paling radikal, terutama pengertian substansi dan kausalitas, hubungan sebab akibat yang menjadi objek kritiknya. Ia tidak menerima substansi, sebab yang dialami ialah kesan-kesan saja tentang beberapa ciri yang selalu terdapat bersama-sama, contohnya seperti putih, licin, berat, dan sebagainya. Tapi atas dasar pengalaman tidak dapat disusulkan bahwa di belakang ciri-ciri itu masih ada suatu substansi tetap. Contohnya seperti sehelai kertas yang memiliki ciri-ciri seperti putih, licin, berat, dan lain-lain. Sebagai seorang empiris, David Hume terlihat lebih konsekuen daripada Berkeley. Itu dari pengertian dari empirisme dan para tokoh-tokoh empirisme. Kesimpulan dari uraian di atas, kita dapat memetik kesimpulan sebagai berikut. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa mindset, akal, dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Ia adalah suatu keseluruhan dari dunia itu sendiri. Idealisme memandang ide itu primer kedudukannya, sedangkan materi sekunder. Ide itu timbul atau ada lebih dulu, baru kemudian materi. Segala sesuatu yang ada timbul sebagai hasil yang dibangun oleh ide atau pikiran, karena ide atau pikiran itu timbul lebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Idealisme dua aliran, yaitu idealisme subjektif, yaitu filsafat berpandangan idealis dan berkritik tolak pada ide manusia atau ide itu sendiri, dan idealisme objektif, yaitu idealisme yang bertitik tolak pada ide luar ide manusia. Tokoh-tokoh aliran idealisme antara lain G.V.C. tadi pada tahun 1762 sampai 1814 Masehi. Yang kedua ada Schelling pada tahun 1775 sampai 1854 Masehi. Yang ketiga ada Hegel 1798 sampai 1857 Masehi, dan lain-lain. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sebelumnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme sebagai terbagi atas tiga hal: tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran atas antara keduanya. Setelah kita memilih mengenai filsafat idealisme dan juga filsafat yang lain berkaitan dengan aktivitas berfilsafat atau aktivitas dalam menemukan kebenaran, maka kita harus bisa menggunakan atau memanfaatkan filsafat tersebut dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi individu yang berpengetahuan dan dapat menemukan suatu kebenaran sesuai kenyataan, bukan dari kebenaran dari mulut ke mulut yang masih diragukan kepastiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.